Jadi saya tuh kalau mau menanam mengingat kegunaannya tuh teman-teman. Bunga kol ini kan bisa dimasak untuk jadi cemilan, untuk jadi bahan sop, untuk bisa jadi bahan capcay teman-teman. Nah, menurut penelitian sih kalau kita mau mengeringkan atau kalau kita mau menyeduh bunga telang itu diperhatikan harus dibuang putiknya teman-teman, karena katanya kalau kita minum bunga telang rutin putiknya tidak dibuang itu bisa menyebabkan efek samping kepalanya sakit teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat siang, jumpa lagi dengan Els Garden, kebun mini samping rumah. Ini tuh lihat teman-teman, anginnya lumayan kenceng. Hari ini tuh hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024. Mungkin tadi malam anginnya lebih kenceng lagi, makanya ada dahan terongnya yang patah teman-teman. Tadi pagi saya nyiram, ada dahan yang patah, walaupun saya bantu diikatkan ke turus tapi tetap layu tuh teman-teman siangnya. Jadi kita ambil aja, untungnya ini sudah lumayan besar. Ini juga yang masih kecil nggak apa-apa kita ambil, karena nanti batangnya mau kita potong, kita buang teman-teman supaya tidak mengganggu pertumbuhan pohonnya lebih lanjut. Nah, terong ini umurnya lumayan panjang teman-teman, bisa mencapai 9 bulan sampai 1 tahun teman-teman, asal terjaga kecukupan airnya sama nutrisinya. Jadi kalau media tanamnya sudah mulai berkurang kita tambahkan. Nah ini juga lumayan nih, sudah cukup besar, kita ambil. Saya dibantu sama cucu saya yang cantik ini nih, yang suka sibuk bantu utinya untuk panen katanya. Ini adalah pohon bunga kol teman-teman, tuh sudah pada membesar, ngekrop bagus ya teman-teman, cantik-cantik. Ini semuanya berbunga teman-teman. Alhamdulillah ya Allah sudah memberikan rezeki yang banyak, kesehatan yang bagus. Nah ini bunga kol yang tumbuh duluan tuh teman-teman, yang episode sebelumnya dia sudah mekar, kemudian ngekrop itu bagus ya. Kalau lama dipanen itu tuh jadi mekar seperti itu, malah kurang bagus ya. Nah ini kan masih ngekrop nih teman-teman, kalau lambat dipanen nanti seperti yang tadi. Lihat lagi, yang ini ada yang baru sejempol tuh teman-teman, sebesar jempol, nggak apa-apa. Alhamdulillah juga membesarnya tidak bersamaan, jadi saya panennya itu benar-benar yang kita mau konsumsi teman-teman, yang kita mau masak kita panen 2 atau 3 bunga kol, yang lainnya kita biarkan masih di pohonnya. Jadi ketika kita mau masak kita ambil masih seger, rasanya masih manis teman-teman, karena langsung dari batangnya, dari pohonnya, tidak disimpan dulu ke kulkas. Ini juga cabai, ini sudah 2-3 hari yang lalu dipanen, sudah mulai ada yang merah-merah lagi, jadi kita panen lagi. Tuh lihat tuh cucu saya, aduh sibuk, harus dipegangin batangnya teman-teman kalau dia mau ngambil buahnya tuh, kalau enggak nanti ketarik pada patah nih ininya, batang cabenya, harus dibantu dipegangin, selalu sibuk. Tuh lihat, ini lumayan cabenya bisa buat bikin saus sambalnya sendiri supaya tidak terlalu asin. Kalau bikin sendiri enak, bisa diatur kadar garamnya. Ini pare teman-teman, yang lambat dipanen jadinya menguning, biar nanti kita jadikan bibit. Yang kemarin itu sudah dijemur, sudah kering ininya bijinya, diminta sama adik saya, katanya mau ditanam di kebunnya teman-teman. Nanti yang ini mau kita jadikan bibit untuk penanaman periode berikutnya di kebun mini Els Garden ini. Tuh lihat, banyak kan teman-teman, sudah berbunga semua, alhamdulillah.
tidak ada yang gagal teman-teman. Jadi bersyukur sekali tuh, lihat ini masih 1 jempol ininya tuh, lihat ini hasil panen hari ini. Ada lagi, nanti kita tambahkan lagi, kita cari bunga kol yang sudah lumayan besar, kita ambil supaya tidak terlambat. Nah ini teman-teman, kita tambahkan untuk apa namanya, kita tambahkan untuk buat cemilan hari ini teman-teman. Jadi saya tuh kalau mau menanam mengingat apa ya, kegunaannya tuh teman-teman. Bunga kol ini kan bisa dimasak untuk jadi cemilan, untuk jadi bahan sop, untuk bisa jadi bahan capcay teman-teman. Jadi seneng banget gitu, ada banyak manfaatnya. Nah ini batang cabenya nih gak terlalu kuat teman-teman karena kurang sinar matahari, tuh lihat kecabut. Aduh, nyabut 1 dapat 7, tapi yang lainnya tuh masih putih teman-teman. Jadi harus dibantu tuh, dipegang batangnya baru dia tarik teman-teman supaya tidak pada patah. Cucu ini tuh aduh rajin sekali ke kebun nih, sibuk aja nih bantu utinya. Kemudian terong tuh teman-teman, terong juga banyak sekali manfaatnya kan, bisa dipakai untuk sayur asem, sayur lodeh, bisa untuk sambal ijo gitu ya, terong sambal ijo, bisa untuk apa namanya, terong balado dan sebagainya. Ini tuh bunga telang teman-teman, bunga telang ini rajin berbunga alhamdulillah. Saat ini tuh ada banyak orang juga yang sudah tahu manfaatnya bunga telang untuk kesehatan tuh teman-teman. Jadi kalau ada ibu-ibu yang pada jalan pagi atau jalan sore itu teman-teman, banyak yang minta bunga telang, katanya ibu saya tuh hampir tiap hari bikin teh telang, enak katanya gitu, ini kan menyehatkan gitu ya. Alhamdulillah aja sih teman-teman, apa ya, seneng aja gitu bisa berbagi apa yang bisa berbagi dengan apa yang kita tanam. Jadi banyak orang yang bisa ikut menikmati apa yang kita tanam tuh seneng. Makanya ini bunga telangnya saya tanam di pot, kemudian sengaja saya simpannya itu di dekat pagar teman-teman, dekat pagar rumah, jadi orang bisa ngambil dari luar. Nah, jadi ini makin sering diambil bunga telang nih makin banyak teman-teman, karena kalau tidak diambil kayaknya dia jadi itunya, jadi kacang, jadi itunya tuh, jadi apa, koroknya itu loh untuk jadi bijinya gitu. Jadi kalau sering diambil kayaknya sih jadi umurnya lebih panjang ya, nggak jadi pada tua tuh gitu. Kalau agak lama nggak diambil tuh banyak itunya, banyak apa, biji-bijinya itu teman-teman. Nah menurut penelitian sih kalau kita mau mengeringkan atau kalau kita mau menyeduh bunga telang itu diperhatikan harus dibuang putiknya teman-teman, karena katanya kalau kita minum bunga telang rutin putiknya tidak dibuang itu bisa menyebabkan efek samping, kepalanya sakit teman-teman. Jadi sebelum diseduh atau sebelum dijemur bunga telangnya sudah dibuang putiknya dulu. Tuh lihat tuh bergaya tuh cucuku yang cantik ini, coba lihat, semangat sekali. Nah ini ya, hari ini hasil panen hari ini kita akan buat cemilan teman-teman. Kita bersihkan, kita potong per kuntum teman-teman. Nanti sebelum diproses kita akan rendam dulu dengan menggunakan air garam. Tujuannya untuk apa sih teman-teman, kalau ada serangga atau ada ulat tuh supaya nanti keluar teman-teman. Kita rendam selama 5-7 menit. Tapi walaupun ini apa namanya, bunga kol saya nih tidak kena hama teman-teman, sehat gitu, tidak ada yang bolong-bolong daunnya dan sebagainya, itu tidak ada. Tapi ya untuk waspada sih tetap harus teman-teman, makanya ini tetap akan melalui proses. Kalau kita mau masak brokoli atau kembang kol ya sama, karena kan brokoli juga kuntumnya kan seperti ini, seperti bunga kol ya teman-teman. Itu prosesnya sama, saya selalu rendam dulu pakai air garam selama 5 sampai 7 menit teman-teman. Nanti baru kita bilas, baru kita proses ya. Kita rendam, kita kasih air sedikit, kita kasih garam,
supaya itu teman-teman. Sambil nunggu bunga kol ini kita rendam, kita siapkan tepungnya, tepung basah maupun tepung kering teman-teman ya. Yang ini tuh yang satu diseduh, yang satunya dibiarkan tetap kering teman-teman, karena yang basah ini nanti kita pertama masukkan bunga kol yang sudah kita bilas, nanti masuknya ke sini dulu teman-teman, ke tepung basah dulu, baru kita nanti gulirkan ke tepung yang kering dan kita goreng di minyak yang sudah panas teman-teman. Seperti itu caranya. Yang sudah dibilas nih teman-teman, kita masukkan ke ini teman-temannya, yang lain dibilas juga. Tuh, ini terongnya setelah kita cuci, kita potong pangkalnya, kemudian kita potong-potong serong teman-teman. Ini juga sama, mau dibuat cemilan terong goreng tepung. Tapi kalau terong ini cukup di tepung yang basah teman-teman, langsung bisa digoreng. Kalau itu, kalau yang bunga kolnya ke tepung basah, kemudian ke tepung kering, terus kita goreng supaya nempel. Kita panaskan airnya minyaknya untuk menggoreng teman-teman. Sambil nunggu minyaknya panas, kita gulirkan dulu ininya bunga kolnya tuh, dari tepung basah ke tepung kering, supaya nanti kalau minyaknya sudah panas, kita langsung masukkan, kita langsung goreng teman-teman. Tuh, kita masukkan satu persatu teman-teman. Ini tidak terlalu lama sih menggorengnya, nanti kalau sudah mulai kering kita angkat teman-teman. Saya pakai tepungnya tepung serbaguna. Tepung serbaguna itu sudah berbumbu teman-teman, jadi tidak meracik sendiri. Tepungnya yang sudah jadi tinggal seduh. Yang tepung keringnya juga sama, tepung serbaguna teman-teman, yang untuk menggulirkan yang keringnya itu. Ini sudah mulai kering tuh, kita angkat. Ini untuk cemilan sore teman-teman. Kita juga sudah siapkan lagi tuh, kita ini penggorengan yang menggoreng yang periode berikutnya teman-teman. Kemudian kita tinggal basahi terongnya, kita juga goreng berikutnya teman-teman. Kalau kita punya tanaman sendiri teman-teman, jadi ini kan untuk bikin cemilan ini, kalau ada tamu misalnya, atau kita sendiri lagi kosong seperti itu ya, lagi tidak ada kegiatan begitu-begitu tuh, suka gitu
mau panen apa gitu, kemudian kita bikin apa ya, punya ide bikin masakan atau apa gitu, enak teman-teman. Ini yang sudah kering kita tiriskan, kita angkat. Sudah kering, ayo kita bertanam teman-teman. Selamat mencoba, ini rasanya enak karena dari hasil kebun sendiri teman-teman. Ini lemon untuk campuran apa, es lemon tea telang teman-teman. Nah ini putiknya kita buangin, aman kalau sudah dibuang ininya teman-teman, karena memang dari hasil penelitian seperti itu, katanya harus dibuang putiknya supaya tidak memiliki efek samping menyebabkan sakit kepala. Sambil kita nunggu airnya matang teman-teman. Airnya kalau sudah matang kita matikan apinya, kemudian masukkan bunga telangnya ke dalam air yang sudah matang. Tuh airnya jadi biru teman-teman. Nanti lebih cantik lagi kalau sudah dicampur dengan air lemon, warnanya jadi ungu, berubah jadi ungu. Kalau ini kan biru nih teman-teman. Nah ini kita masukkan apa namanya, madunya, kemudian dari satu bulatan itu tuh dibagi dua teman-teman. Sebelahnya kita peraskan ke dalam satu gelas, yang satunya lagi sebelahnya lagi ke satu gelas yang lain. Kemudian kita seduhkan itunya apa namanya, kita masukkan tuh dari biru jadi berubah menjadi ungu kan teman-teman. Kita masukkan yang tadi apa namanya, seduhan bunga telangnya. Kita aduk supaya madunya larut teman-teman. Kemudian kita masukkan es. Ini namanya es lemon tea telang teman-teman. Enak rasanya, seger. Kita masukkan juga potongan lemonnya. Siap dinikmati teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.